Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita. Pada pertemuan yang lalu kita telah memulai pada hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana nama asli beliau adalah siapa? Abdurrahman ibn Sakhr. Abdurrahman ibn Sakhr. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun, kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lain itu ada 6. 1, idza laqitahu fasallim alaihi, jika engkau berjumpa dengannya maka sampaikanlah salam kepadanya. Ini sudah kita bahas. Wa idza da'aka fa'ajibhu, jika ia memanggilmu atau mengundangmu maka penuhilah undangan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-53, walakin idza du'itum fadkhulu, jika kalian diundang maka masuklah, datanglah. Ini perintah dari Allah. Terutama kata para ulama kita, jika undangan itu adalah undangan pernikahan, walimatul urs, ya. Ulama kita menyebutkan bahwasanya wajib untuk dihadiri selama tidak ada maksiat di dalamnya. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sunan Abi Dawud dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman du'iya," siapa yang diundang, "falam yujib," dan ia tidak menjawab undangan, "faqad 'asallaha wa rasulah," sungguh ia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, idza da'a ahadukum akhahu falyujib, siapa di antara kalian mengundang saudaranya atau diundang oleh saudaranya, maka hendaknya ia memenuhi undangan itu. Makanya saya kalau masuk ke ruangan atau kembali ke rumah dan ada undangan yang menumpuk, apalagi undangan walimah yang mungkin tidak sempat sampai ke tangan saya, ya, saya cuma beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya menelpon kepada yang punya undangan meminta maaf, karena jangan sampai dia sedih dengan ketidakhadiran kita. Jadi menjawab undangan ini juga merupakan sunnah dari Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi kita menjawab semua undangan para sahabat, baik yang kaya apalagi yang miskin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab undangan dari Ummu Sulaim, dari ibu Anas bin Malik yang terkenal dengan kefakirannya, bahkan sejadah yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah lusuh disebabkan karena sudah lama dipakai. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yujibu ala qura', menjawab undangan walaupun hidangannya itu cuma ala qura', ya. Qura' itu artinya satu kaki kambing, ya. Itu sederhana kalau untuk orang Arab, ya. Jadi intinya apapun hidangannya walaupun sederhana, kita menjawab undangan saudara kita. Apalagi kalau misalkan dia bahagia dengan kedatangan kita, ya, dia bahagia dengan kedatangan kita. Bahkan andaikan kita diundang oleh seseorang dan kita berpuasa sunnah untuk membahagiakan saudara kita ini, tidak mengapa kita berbuka. Ya, bahkan terkadang lebih afdal kita berbuka. Nabi SAW pernah diundang, beliau menjawab undangan itu bersama dengan beberapa orang sahabat, dan ada di antara sahabat yang berpuasa. Nabi kemudian mengatakan, qad takallafa akhukum, saudara kamu ini sudah memberatkan diri menyiapkan hidangan seperti ini. Ya, dia menyuruhnya untuk berbuka dan ikut makan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tentunya ini kondisinya bisa dilihat kondisi dan keadaannya, karena Nabi juga mengatakan barang siapa yang diundang hendaknya ia menghadiri undangan itu. Siapa yang tidak berpuasa falyat'am, dia makan, dan siapa yang berpuasa falyad'u, cukup dia mendoakan, ya. Jadi dia tetap hadir, jangan puasa itu jadi halangan untuk tidak menghadiri undangan saudara kita. Kita datang, sampaikan selamat, ucapan selamat kepadanya. Kalau kita mau tetap melanjutkan puasa, maka itu adalah merupakan hak kita,
ya asal jangan minta untuk dibungkuskan oleh yang punya hajat. Datang bawa kantong kresek, saya lagi puasa dibungkuskan Mbak di situ. Ya, tapi kalau dia bahagia, apalagi kalau dikatakan kita pakai untuk berbuka puasa, ya maka tidak mengapa. Ya tergantung pengaturan Anda insya Allah. Yang penting simpankan untuk yang hadir. Kemudian yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza stansahaka fansahhu." Jika ia meminta nasihat, maka berilah kepadanya nasihat. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menjadikan saling memberi nasihat itu bagian dari sifat orang yang beriman yang dengannya dia akan terhindar dari kerugian. Wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan mengerjakan amalan saleh, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Bahkan ini adalah merupakan sifat dari para nabi dan rasul yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, wa ana lakum nasihun amin. Saya bagi kalian adalah penasihat yang terpercaya. Karena ini adalah merupakan bukti kecintaan kita kepada saudara kita. Karena an-nasihah definisinya adalah iradatu al-khairi lil mansuhi lahu. Ini definisi nasihat. Iradatul khairi, yaitu menginginkan kebaikan. Iradatul khairi lil mansuhi lahu, buat yang dinasihati, ya, kita menginginkan kebaikan untuknya. Dan ini adalah merupakan alamat keimanan, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuhibbu ahadukum hatta la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu li nafsihi minal khair. Belumlah salah seorang di antara kalian dikatakan beriman kepada Allah sampai ia cinta kepada saudaranya sebagaimana ia cinta terhadap dirinya sendiri minal khair, dari kebaikan. Jadi kebaikan yang kita rasakan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita. Dan ini ikhwani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan nasihat ini bagian dari usul atau asas agama ini. Dalam hadis beliau bersabda, ad-dinun nasihat, agama adalah merupakan nasihat. Ad-dinu an-nasihat. Belum sempurna agama seseorang sebelum ia senang untuk saling memberi nasihat antara yang satu dengan yang lain, apalagi jika saudara kita meminta untuk dinasihati. Jangan kita malu, jangan kita dihalangi oleh rasa segan untuk menyampaikan kebaikan kepada saudara kita, apalagi jika ia memintanya. Kemudian yang keempat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza atasa, jika ia bersin. Perhatikan ini, atasa al-ain atau as-sin, as-sin al-muhmalah. Kalau atasha as-shin al-mu'jamah, kalau dia haus, ya atasha haus, atasa bersin. Ya, beda sedikit itu sudah berubah maknanya. Jadi Nabi mengatakan wa idza atasa, jika dia bersin, fahamidallah, kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala, fashammithu, maka doakanlah ia. Ini hak yang keempat ayuhal ikhwah. Sebagaimana dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza aqasa ahadukum," jika salah seorang di antara kalian itu bersin, falyaqul, hendaknya ia mengucapkan apa? Alhamdulillah. Ini di antara adab nabawi yang banyak di antara sebahagian saudara-saudara kita yang belum mengetahuinya. Jadi kalau kita bersin, maka kita mengucapkan alhamdulillah. Ya, kita mengucapkan alhamdulillah. Kemudian kata Nabi, wal yaqul lahu akhuhu, saudaranya yang mendengarkan orang ini mengucapkan alhamdulillah, apa yang ia sampaikan kepadanya? Yarhamukallah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Masya Allah. Wal yaqul, kemudian kembali orang yang bersin ini mengucapkan apa? Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Saya ulangi. Jadi kalau kita bersin, kita mengucapkan apa? Alhamdulillah. Ya.
Kita bersin, ucapkan alhamdulillah. Orang yang mendengar kita mengucapkan alhamdulillah, atau sebaliknya kita mendengar saudara kita bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah, kita mendoakannya dan berkata yarhamukallah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Kemudian kembali orang yang bersin mengucapkan apa? Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Hafal ini baik-baik. Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan kepadamu hidayah. Yahdikumullahu wa yuslihu balakum, dan memperbaiki segala urusanmu. Subhanallah. Makanya diriwayatkan dari Ibnu Abdul Bar dengan sanad yang baik dari Imam Abi Dawud rahimahullah, sahibus sunan. Beliau pernah mendengar seseorang yang bersin di seberang tepi sebuah sungai atau pantai. Dia dengar orang bersin dari kejauhan. Apa yang beliau lakukan? Beliau menyewa perahu, qarib, mendatangi orang itu. Kemudian dia berkata kepadanya yarhamukallah, untuk mendoakan, baru beliau kembali pulang. Ya, sampai segitunya. Padahal sebenarnya bisa saja karena beliau dengar dari kejauhan, beliau juga ya mendoakan dari kejauhan, tapi beliau sampai menyewa perahu untuk datang mendoakan dia, yarhamukallah. Ketika dia ditanya, kenapa anda sampai seperti itu? Beliau berkata, saya berharap dan jangan sampai orang yang bersin itu mujabud dakwah, termasuk orang yang diijabah dakwahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya datang untuk mengucapkan yarhamukallah agar dia balik mendoakan kita, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian dan memperbaiki ya urusan kalian. Makanya orang-orang Yahudi itu biasa sengaja di majelisnya Nabi mereka sengaja bersin. Ya, dan mereka mengucapkan alhamdulillah untuk didoakan oleh Nabi yarhamukallah. Tapi Nabi tidak mendoakan mereka dengan yarhamukallah, tapi langsung yahdikumullah. Semoga Allah memberikan kalian hidayah. Ya, jadi ini kalau misalnya ada non muslim yang bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah, maka jawab yahdikumullah, semoga Allah memberikan engkau hidayah. Ya, jadi jangan dikatakan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu, karena orang kafir tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dia masuk ke dalam agama Islam. Mengapa kita memuji Allah Subhanahu wa taala? Karena ketika kita bersin, ikhwani, pertama ini bermanfaat untuk kesehatan kita, ya. Subhanallah, antum bisa rasakan sendiri kalau tidak jadi bersin, ya. Biasanya ambil bulu ayam sengaja untuk bersin. Ini kalau tidak jadi bersin, bagaimana rasanya? Nah, kalau kita bersin, masya Allah, kita merasakan apa? Segar kembali. Ya, makanya bersin itu dari Allah. Adapun at-tasa'ub, menguap, ya, menguap datangnya dari syaitan. Makanya kalau kita menguap, ya jangan buka mulut lebar-lebar. Ya, dan ini ada sunnahnya, nanti akan kita jelaskan pada hadis berikutnya insyaallah. Ya, dan jangan juga mengeluarkan suara karena syaitan menertawai kita. Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaknya ketika seseorang itu bersin, ia berusaha untuk merendahkan suaranya. Ya, wal yakhfid bi sautihi. Ya, jangan dia bersin satu RT dengar. Ya, bersin satu RT dengar. Ya, ada juga orang yang bersin membangunkan orang yang tidur di rumah. Jadi berusahalah untuk merendahkan suara ketika bersin dan menutup sebagaimana yang disebutkan oleh salah seorang ulama, wa idza atasa, jika dia bersin, khammara wajhahu, hendaknya ia menutup wajahnya, wala yaltafit, jangan dia menengok ke kiri dan ke kanan, wa hamidallah, kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa yushammitu ar-rajulu ar-rajula wal mar'ata al-ajuza wal baraza wa la yushammit asy-syabbah wa la tushammithu. Seorang lelaki mendoakan lelaki yang bersin, dan juga bisa mendoakan wanita tua yang bersin dan mengucapkan alhamdulillah. Namun jika yang bersin adalah seorang pemuda, seorang gadis, ya, dan dia mengucapkan alhamdulillah, tidak perlu dikatakan kepadanya rahmukillah. Ya, cukup dalam hati saja didoakan. Begitu pula sebaliknya, karena jangan sampai kemudian menimbulkan fitnah. Wa idza fa in atasa thaniyan wa thalithan syammatahu. Kalau ada orang yang bersin satu kali dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita mendoakan dia yarhamukallah.
Setelah itu bersin lagi, ya, doakan lagi yarhamukallah. Kalau dia mengucapkan alhamdulillah. Kalau bersin lagi, alhamdulillah, ya ucapkan yarhamukallah. Kalau masih bersin, alhamdulillah, ucapkan kepadanya syafakallah. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepadamu, karena dia lagi flu. Ya, dia lagi flu. Jadi kalau lewat dari 3 kali, ya, diucapkan kepadanya syafakallah. Ya, semoga Allah memberikan kesembuhan kepadamu, dan kalau bisa pergi ke apotek berikan obat untuk dia. Ya, baik. Bagaimana kalau misalnya dia tidak mengucapkan alhamdulillah? Maka dia tidak berhak untuk didoakan yarhamukallah. Misalnya dia tidak mengucapkan alhamdulillah, tidak berhak. Tapi bagusnya diajar. Ya, ada salah seorang ulama, kalau ada yang bersin dan dia tidak mengucapkan alhamdulillah, mungkin dia lupa atau dia lalai, dia bertanya kepadanya, "Akhi, bisa sampaikan kepada saya apa doa yang diajarkan oleh Nabi kalau kita lagi bersin?" Ya. Kalau dia ingat, alhamdulillah, ucapkan yarhamukallah. Ya, yarhamukallah. Ya, jadi seperti itu caranya. Baik. Kemudian selanjutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza marida fa'udhu." Jika dia sakit, maka jenguk dia. Jika ia sakit, maka jenguk dia. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, At-Tirmidzi bisa disebut At-Tirmidzi dan bisa disebut At-Turmudzi. Dua-duanya boleh, At-Tirmidzi dan At-Turmudzi. Tapi yang masyhur adalah At-Tirmidzi rahimahullah. Dari Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin." Tidaklah seorang muslim ya'udu musliman marida, menjenguk seorang muslim yang sakit, ghadwatan illa shalla alaihi 70,000 malak hatta yumsi. Di waktu pagi, melainkan malaikat sebanyak 70.000 malaikat mendoakannya sampai malam hari. Ya, sebaliknya, wa in 'adahu 'ashiyatan illa shalla alaihi 70,000 malak hatta yusbih. Jika dia menjenguk orang yang sakit di waktu sore, maka didoakan 70.000 malaikat sampai pagi hari. Subhanallah. Wa kana lahu kharifun fil jannah, dan dia akan mendapatkan disiapkan untuknya sebuah tempat di dalam surga. Ini keutamaan menjenguk orang yang sakit. Ya, makanya sepulang dari tempat ini, coba tanya-tanya ikhwah atau keluarga siapa yang sakit, ya, jenguk dia untuk mendapatkan keutamaan ini insyaallah. Ya, atau singgah saja di rumah sakit Faisal. Ya, di sini dekat rumah sakit. Ya, kalau ditanya mau jenguk siapa, menjenguk orang sakit. Siapa saja yang sakit di sini, masuki kamarnya satu persatu. Ya. Doakan dia. Ya, dan ini adabnya kalau menjenguk orang sakit, letakkan tangan pada orang yang sakit, kemudian ruqyah. Ruqyah itu tidak hanya terkhusus kepada orang yang kesurupan. Ruqyah itu untuk mengobati penyakit apa saja. Ya, jadi kalau misalnya kalau pasiennya laki-laki, ya jangan perempuan diruqyah kemudian dipegang, ya. Tidak. Ya, kalau pasiennya laki-laki, ya diletakkan pada tempat yang sakit atau di ubun-ubunnya, kemudian bacakan Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi untuk dibacakan kepada orang yang sakit. Ditambah Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Besarkan suara seperti itu. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian ditiup tubuhnya, ikutkan sedikit air liur, sedikit saja, jangan banyak-banyak. Ya. Kemudian ditambah qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Sampai selesai. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas, dan seterusnya. Baca ayat kursi, akhir Al-Fatihah, akhir surah Al-Baqarah, tiupkan. Dan ini tidak khusus dilakukan oleh ustadz. Antum semua bisa lakukan itu. Ya, bahkan kalau kita sakit, letakkan pada tempat yang sakit, baca doa-doa itu. Atau ya a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. 7 kali. Dibaca itu, ditiupkan di tempat yang sakit.
Ya kata Nabi, siapa yang sakit dan membaca doa itu dan belum ajalnya, maka dia akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Kemudian hibur dia. Tahurun insyaallah la ba's. Ini pengangkat dosa-dosa. Sabarkan dia, ikhwani. Ya, walaupun sakitnya itu mungkin parah, ya jangan menjadikan dia berputus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan ditakut-takuti. Ini persis ini sakitnya tetanggaku ini. Kemana nih sekarang Pak? Sudah dikebumikan kemarin. Ya, tidak boleh begitu. Ya, ini namanya jujur yang menyakitkan. Ya, jangan. Jadi doakan. Ya, berikan motivasi. Dan memang seperti itu. Wa kam min sahihin mata bila saqamin wa kam min saqimin 'asha tulan min ad-dahri. Betapa banyak orang yang sehat mati tiba-tiba tanpa sebab, dan betapa banyak orang yang sakit yang masih bisa hidup sampai detik ini. Kemudian yang kedua atau berikutnya di antara adab menjenguk orang yang sakit, jangan berlama-lama. Jangan berlama-lama karena dia butuh istirahat. Ya, biasa ada orang yang menjenguk orang sakit, kasihan dia tidak bisa bicara, kemudian dia ditanya, "Bagaimanakah kronologinya ini?" Dia tanya kronologi. Ya, dari awal sampai dia masuk ke rumah sakit. Jangan keluarganya yang ditanya. Dia butuh istirahat. Bahkan kalau dia mau bicara, ya suruh dia diam, bilang istirahat maki. Ya, seperti itu. Ya, bawakan biskuit, ya kemudian bawakan buah-buahan kalau bisa, tapi yang paling penting adalah kehadiran kita dan mendoakan saudara kita insyaallah. Makanya jangan kita buang-buang ikhwani pahala dan keutamaan ini, ya. Dan ini hadisnya sudah jelas, hak saudara kita, ya, kemudian keutamaannya didoakan oleh 70.000 malaikat. Bayangkan 70.000 malaikat yang mendoakan. Ya, kita saja kalau kurang pede berdoa, ya minta untuk didoakan oleh ustadz misalnya atau orang saleh. Ini 70.000 malaikat yang mendoakan. Apalagi kalau kita doakan saudara kita, ya maka malaikat akan berkata kepada kita, walaka bimisl, engkau juga akan mendapatkan seperti apa yang engkau doakan untuk saudaramu. Ya, makanya ada salah seorang suami yang pernah berkata kepada istrinya, ya bahwasanya ada temannya yang menelpon dia minta didoakan agar dimudahkan pernikahannya, ya, dan dia mengatakan insyaallah nanti saya doakan ya agar Allah memudahkan pernikahanmu. Tapi istrinya ini marah. Ya, dia mengatakan, kenapa kau marah? Dia bilang, jangan doakan dia. Bilang, kenapa? Karena malaikat akan berkata, amin, kau juga akan mendapatkan seperti apa yang kau doakan untuk saudaramu. Dia khawatir suaminya menikah lagi. Baik. Jelas ya doanya tadi menjenguk orang yang sakit, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'udu ba'da ahlihi, beliau menjenguk sebahagian keluarganya yang sakit, yamsah biyadihi al-yumna, beliau meletakkan tangan kanannya, wa yaqulu, kemudian beliau berkata, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi, ishfi anta syafi, la syafi illa anta shifaan la yughadiru saqama. Jadi kita letakkan tangan kanan kita, Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi anta syafi la shifaa illa shifa'u shifaan la yughadiru saqama. Hafal ini doa, ya. Allahumma rabban nas, wahai Tuhan manusia, Allahumma rabban nas alhibil ba's, angkat penyakit ini ya Allah, ishfi, sembuhkan dia, anta syafi, engkau lah yang maha penyembuh, ya, ishfi anta syafi la shifaa illa shifa'u, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang engkau berikan, shifaan la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas. Kemudian ingatkan kepada pasien untuk banyak berzikir, mengingat Allah, apalagi kalau dia sakit keras. Ingatkan pendampingnya agar selalu mengingatkan pasien ini, menjaga sholatnya dengan baik, ya. Jangan sampai ada yang sakit keras kemudian dia tidak sholat, ditanya kenapa tidak sholat, sakit keras Ustaz. Justru sakit kerasnya itu harus lebih menjaga sholat, karena tidak lama lagi, ya, kalau memang sudah ajalnya. Jadi sholat sesuai kondisi dan keadaannya. Ingatkan itu, inilah gunanya, ya, yang mendampingi pasien, ya. Gunanya pendamping pasien itu untuk membantu dan mengingatkan itu. Apalagi kalau nampak darinya tanda-tanda bahwasanya sebentar lagi dia akan kembali kepada Allah, maka dia mentalqinkan di telinganya, ya, dia mentalqinkan, misalnya sudah ada tanda-tanda kematian, dia bisikkan di telinganya seperti ini, la ilaha illallah,
la ilaha illallah, sampai dia mengucapkan la ilaha illallah, ya, dan dia mati dalam perkataan itu. Dan cara mentalkinkan seperti itu, jangan dipaksa, ucapkan la ilaha illallah, ya, tidak, tapi dengan pelan, dibisikkan ke telinganya. Tidak usah ditambah kata ucapkan, langsung saja la ilaha illallah. Karena jangan sampai ketika kita mengatakan ucapkan la ilaha illallah dan dia berada dalam kondisi yang genting dan dia mengatakan saya tidak mau, itu bahaya. Ya. Ya, makanya cukup dibisikkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya. Dan kalau dia sudah mengucapkan itu diam. Kecuali kalau setelah dia mengucapkan la ilaha illallah kemudian sembarang lagi dia bilang, misalnya dia mana anakku, mana ini, mana semua, bisikkan lagi la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya. Kalau sudah nampak tanda-tanda dia akan meninggal, ya. Kecuali kalau dia masih sehat, jangan, nanti dia tersinggung. Tapi tetap diperintahkan untuk dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk syurga. Dan semoga kita semua diberikan oleh Allah kekuatan dan hidayah, petunjuk untuk mengucapkan la ilaha illallah di akhir hidup kita insyaallah. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Dialah Allah yang memberikan keteguhan, ya, kepada hambanya. Yuthabbitullahu alladhina amanu, yang beriman, bil qawli tsabit, dengan perkataan yang kokoh, ya, ini ketika dia dalam keadaan sakratul maut, ya, dia mengucapkan la ilaha illallah. Wa fil akhirah, dan di akhirat ketika ia ditanya di dalam kuburnya. Wa nasallallahu as-salamata wal afiyah. Kemudian yang terakhir, ikhwani, wa idza mata fattabi'hu, jika dia meninggal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikuti jenazahnya. Hadis riwayat Muslim. Jika dia meninggal, fattabi'hu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahidal janazata", barang siapa yang menyaksikan atau menghadiri jenazah, hatta yusalla 'alaiha, sampai dia disalati, falahu qirat, maka dia akan mendapatkan satu qirat. Jadi pahala ketika kita datang ke saudara kita atau seorang muslim yang meninggal, ya, maka dia akan mendapatkan qirat. Wa man syahidaha, siapa yang menghadiri jenazahnya hatta tudfan, sampai dia dikuburkan, dia antar sampai ke kuburnya, falahu qiratan, dia mendapatkan 2 qirat. Jadi kalau kita datang ke rumahnya, menyaksikan jenazahnya sampai dia disalati, dan ini hendaknya, ikhwani, ya, apalagi dia adalah orang yang saleh, orang yang beriman, ya, kita berusaha untuk memberikan syafaat kepada saudara kita, mensalatinya ketika dia meninggal. Karena tidaklah jenazah itu disalati oleh 40 orang yang tidak mempersekutukan Allah, melainkan akan memberi syafaat kepadanya. Ya, kepada jenazah itu akan memberikan syafaat kepadanya. Makanya dari sini sebagian ulama kita mengatakan tidak mengapa diumumkan di masjid kalau kabar kematian itu diharapkan orang-orang datang untuk mensalatinya, ya. Atau misalkan disebarkan di grup-grup agar kemudian banyak orang yang datang untuk mensalatinya, itu tidak mengapa insyaallah, agar bisa kemudian memberikan syafaat kepadanya sebagaimana pengabaran dari Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau kita antar sampai di kuburnya, dia mendapatkan 2 qirat. Sahabat bertanya, "Wa mal qiratan?" Apa itu 2 qirat ya Rasulullah? Beliau berkata, "Mithlu al-jabalaini al-'azimaini", seperti 2 gunung yang sangat besar. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, "Asgharuha ka jabali Uhud", yang paling kecilnya itu seperti gunung Uhud besarnya. Ya, makanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Ibnu Umar ketika mendengarkan hadis ini, beliau berkata, "Laqad farratna qararita katsira." Jika demikian, sungguh banyak qararit, jamak dari qirat, qiratan, qararit. Sungguh banyak qararit yang kita buang-buang selama ini, kata beliau. Betapa banyak orang yang meninggal, kita malas untuk pergi, ya, menghadiri jenazahnya atau mensalatinya, ya, atau
mengantarnya ke kuburnya. Padahal sekaligus ikhwani, ini adalah pelajaran bagi kita. Hari ini kita mengantar jenazah, besok kita yang diantar. Ya, itu sebuah keniscayaan. Ya, kita akan dibawa ke kubur kita, ya, dan kita akan berada pada posisinya. Ya, kita akan dimasukkan ke dalam liang lahat. Ya, kemudian kita tidak tahu apakah kuburan kita adalah merupakan raudhatun min riyadil jinan atau hufratun min hufarin niran, taman dari taman-taman surga atau lembah dari lembah neraka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi 'alaikum, muttafaqun alaih. Lihatlah, kata Nabi, ila man huwa asfala minkum, kepada orang yang berada di bawahmu. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, jangan engkau melihat kepada orang yang berada di atasmu. Fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum, yang mana dengan demikian itu, ya, dengan seperti itu akan menjadikan engkau tidak meremehkan nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Ini adalah tips Nabawi bagaimana kita bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu lihatlah ke bawah, jangan melihat ke atas. Dalam urusan apa? Dalam urusan apa? Dunia. Ya, dalam urusan dunia lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan persaingan yang sehat, Ustaz? Tidak mengapa bersaing dengan sehat, tetapi jangan sampai persaingan itu menjadikan kita hasad, menjadikan kita tamak, menjadikan kita rakus, dan menjadikan kita menghalalkan segala macam cara. Itu yang dilarang, itu yang tidak boleh. Makanya Al-Hasan Al-Basri pernah mengatakan, idza ra'aita man yunafisuka fid dunya fanafishu fil akhirah. Jika engkau melihat ada orang yang menyaingimu dalam urusan dunia, saingi dia dalam urusan akhirat. Ya, dalam riwayat yang lain dikatakan, fa'alqiha ala nahri, berikan saja ke lehernya, ke tengkuknya. Ya, tapi kalau bersaing secara sehat, bisnis yang baik, ya kita juga yang mau misalnya yang memperluas bisnis kita, membuka cabang di mana-mana, tidak mengapa, tidak dilarang, tetapi ingat, perbaiki niat. Niat yang paling utama, ikhwani, bagaimana kita menjadikan dunia itu jembatan untuk akhirat. Sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullah, inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lil hayyi watana ittakhadhuha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Ini nasihat yang ditulis dengan tinta emas dari Al-Imam Syafi'i bagaimana kita memperlakukan dunia. Ya, beliau berkata, inna lillahi ibadan futana, sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang cerdas. Talaqud dunia, dia menceraikan dunia. Wa khaful fitana, dan takut dengan fitnah dunia. Nadharu fiha, dia melihat dunia itu. Falamma alimu, setelah dia yakin, annaha, bahwasanya sesungguhnya laisat lil hayyi watana, dunia itu bukan tempat selamanya. Dunia bukan tempat selamanya. Laisat lil hayyi watana. Lalu apa yang dia lakukan? Ittakhadhuha lujjatan, dia menjadikan dunia itu ibaratnya seperti lautan. Wattakhadhu fiha salihal a'mali sufuna, dan dia menjadikan perahunya, ikhwani, adalah amalan-amalan saleh. Ya, amalan-amalan saleh. Baik. Jadi dalam urusan dunia, kata Nabi, unzuru ila man huwa asfala minkum, lihatlah orang yang berada di bawahmu. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, dan jangan melihat orang yang berada di atasmu. Sebaliknya dalam urusan akhirat, kita melihat orang yang berada di atas kita, jangan melihat orang yang berada di bawah kita. Misalkan ada saudara kita yang rajin ke masjid salat berjamaah, kita berkata, kenapa saya tidak bisa? Saya juga punya kaki seperti dia, ya, saya bisa berjalan seperti dia, saya sehat seperti dia, kenapa saya tidak? Misalnya ada saudaranya yang rajin bersedekah, kita berkata, kenapa saya tidak bisa? Saya juga bisa bersedekah seperti dia. Dan inilah yang dilakukan oleh para sahabat. Mereka berlomba dalam kebaikan. Mereka berlomba dalam kebaikan. Umar radhiyallahu anhu senantiasa berlomba dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, dia melihat
bahwasanya Abu Bakar selalu mendahuluinya dalam kebaikan. Suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada para sahabat mengumpulkan sedekah. Apa kata Umar? Hari ini saya akan datang kepada Nabi membawa sedekah saya dan saya akan mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, ini bersaing dalam kebaikan. Beliau datang kepada Nabi membawa separuh hartanya. Separuh hartanya dia bawa, diletakkan di hadapan Nabi. Setengah harta ini luar biasa. Nabi mengatakan wa thulutsu katsir, sepertiga saja sudah banyak sekali, apalagi separuhnya. Ya. Tidak lama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang kepada Nabi membawa seluruh hartanya. Umar ketika membawa separuh hartanya ditanya oleh Nabi, "Apa yang kau simpan untuk keluargamu?" Beliau berkata, "Masih ada separuhnya yang lain ya Rasulullah." Ya. Abu Bakar ketika membawa seluruh hartanya, "Apa yang kau simpan untuk keluargamu?" Dia kemudian berkata, "Saya menyimpan untuk mereka Allah dan Rasulnya." Apa kata Umar? Memang tidak bisa saya kalah ini orang. Ya. Abu Bakar As-Siddiq yang dipanggil dari seluruh pintu-pintu surga. Orang-orang miskin di zaman Nabi datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana disebutkan jaa ahlud duthuri bil ujur. Mereka datang kepada Nabi protes. Tapi mereka protes bukan mereka memprotes mengapa kesejahteraan mereka tidak sama dengan orang-orang kaya yang lain. Tidak. Mereka datang kepada Nabi memprotes orang-orang kaya. Tapi dari sisi yang lain dia berkata seperti ini, "Dhahaba ahlud duthuri bil ujur." Ya Rasulullah, orang-orang kaya itu sudah memborong semua pahala. Kalau kita salat, mereka juga salat. Kita puasa, mereka juga puasa. Walakin yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Tapi mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Mereka bisa membebaskan budak. Adapun kita ini ya Rasulullah tidak bisa bersedekah karena kami miskin. Coba lihat. Mereka iri dalam hal itu. Akhirnya Nabi SAW mengajarkan kepada mereka, "Maukah kalian aku ajarkan sebuah amalan yang dengannya kalian bisa menyamai mereka, bahkan mendahului mereka, dan tidak ada yang mendahului kalian kecuali yang melakukan amalan seperti yang kalian lakukan." Diajarkanlah zikir-zikir setelah salat. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Mereka bergembira. Makanya orang-orang miskin ini ketika datang ke masjid setelah salat, mereka kumat kamit bertasbih subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Orang-orang kaya ini lihat apa yang dilakukan orang-orang miskin ini, ya. Akhirnya bocor. Sehingga orang-orang kaya ini juga mengamalkan seperti yang mereka amalkan. Ya, setelah itu mereka datang lagi kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bocor." Kira-kira begitu bahasanya. Ya, mereka tahu ya Rasulullah dan mereka juga mengamalkan seperti yang kami amalkan. Coba berikan kepada kami amalan yang lain. Apa kata Nabi? "Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha." Itu keutamaan yang Allah berikan kepada sebahagian hambanya. Jadi orang-orang kaya itu keutamaan yang Allah berikan kepada antum. Makanya gunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana para sahabat di zaman Nabi mempergunakan harta mereka di jalan Allah. Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu dalam sebuah masa paceklik dan beliau memiliki harta yang banyak, tijarah, perdagangan yang luar biasa. Para pedagang datang kepada beliau. Para pedagang ini mengatakan, "Ya Utsman, kami akan membeli ya barang dagangan yang kau miliki." Jadi para pedagang ini mau membeli dari Utsman untuk mereka jual kepada masyarakat dengan harga yang berlipat ganda. Ya. Ini namanya ihtikar, orang yang menyimpan harta ketika orang butuh, nanti mereka sangat butuh, dilepas ke pasar dengan harga yang tinggi. Ini tidak boleh, ihtikar namanya. Ya, tidak boleh merusak pasar seperti itu. Ya. Jadi Utsman bin Affan ini mengatakan, ya, berkata kepada para pedagang itu, "Sudah ada yang minta dengan harga yang lebih tinggi dari kalian." Akhirnya mereka minta lagi, "Ya Utsman, kami membeli dengan harga yang lebih tinggi dari apa yang mereka ya minta darimu." Utsman mengatakan, "Masih ada lagi yang lebih tinggi yang minta dengan harga yang lebih tinggi dari kalian." Akhirnya mereka heran karena biasanya para pedagang itu para pebisnis saling mengetahui ya sesama pebisnis berapa uangnya, berapa kasnya dan seterusnya, bahkan dia tahu berapa utangnya dan seterusnya. Akhirnya mereka bertanya, "Siapa?" Utsman mengatakan, "Allah yang Maha Kaya telah memberi dari saya dan yang beliau miliki itu diinfakkan kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin gratis di jalan Allah Subhanahu wa taala." Itu sosok Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Jadi ikhwani, kita kembali, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita unzuru ila man huwa asfala minkum.
Coba lihat, Allah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, ikhwani. Begitu banyak nikmat dan kita masih terus mengeluh. Ya. Allah memberikan kepada kita dua mata bisa melihat, betapa banyak saudara-saudara kita yang buta tidak bisa melihat. Allah memberi kita pendengaran bisa mendengar, betapa banyak orang tuli. Allah memberikan kita lisan untuk berbicara, betapa banyak orang yang bisu. Allah memberi kepada kita akal berfikir, ya, dan betapa banyak orang-orang yang gila. Allah memberikan kepada kita tangan, anggota tubuh bisa bergerak, betapa banyak orang-orang lumpuh. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah yang memberikan rezeki kepada Anda sampai detik ini dan Anda masih hidup, itu yang menjamin rezeki Anda ke depan sampai Anda meninggal dunia. Makanya Rasulullah SAW pernah berkata, nafatha ar-ruhul amin fi raw'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastawfi atau tastakmila rizqahu. Jibril menyampaikan kepada aku bahwasanya tidak akan mati seseorang sampai dia menyempurnakan rezekinya. Ya. Makanya jangan khawatir. Nabi mengatakan fa'ajmilu fi talab. Perbaiki saja cara kalian mencari rezeki. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Di langit rezeki kalian telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan telah dijamin oleh Allah sampai kita meninggal dunia, bahkan sebelum kita lahir, bahkan anak-anak kita dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwani. Cuma dalam mencari rezeki Allah menguji kita. Ada ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Dan siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya ganti yang lebih baik insyaallah. Demikian apa yang kita sampaikan pada malam hari ini, ikhwani, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.